Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman a'azakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurma, kajian umum seputar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi jelas ayat ini hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman saja. Mereka yang mengatakan, yang menyaksikan dan mengakui tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib mendengarkan ayat ini. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba dari kata kataba yaktabu. Kutiba yuktabu, fi'lun madin majhul yang berarti telah disyariatkan, telah diwajibkan, telah ditentukan, telah dituliskan atas kalian. Apa itu? Asyam, as-saum, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atau disyariatkan kepada umat sebelum kamu. Siapa umat mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Umat Isa, umat Musa, umat Ibrahim, umat Nuh, dan umat-umat nabi-nabi selain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Kutiba 'alaikumusiyam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lalu umat Muhammad pertanyaannya, kapan puasa tersebut? Allah jawab, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, pada bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan," ketika bulan Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu terbuka. Wa ghaliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka semua tertutup. Wasufidati syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Pertanyaannya, apakah setan itu terbelenggu dalam api neraka seperti ini? Jawabannya, hadis ini bermakna kias. Sama seperti ada seorang suami datang kepada istrinya, pengen bicara, nak kawin lagi. Namun karena dia takut, jadi dia tidak bisa mengatakan, seolah-olah mulutnya terkunci. Nah, makna mulut terkunci ini bukan berarti ada gembok di mulutnya, tapi inilah makna kias. Karena lapar dan haus itu bisa menekan hawa nafsu, maka yang dimaksud adalah dalam hadis ini makna kias. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf Ad-Dimishqi, Imam Nawawi, dalam kitab Syarah Sunnah Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi. Ikhwatal iman azakumullah. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana menentukan awal Ramadan? Ada beberapa metode untuk menentukan awal Ramadan. Yang pertama, metode hisab, dengan cara menghitung kalender. Yang kedua, dengan cara wujudul hilal. Yang ketiga, imkanur ru'yah. Yang keempat, ru'yah atau melihat. Bulan dalam bahasa Arabnya itu qamarun. Bulan purnama badrun. Kalau bulan kecil, anak bulan, itu namanya hilalun. Nah, jadi wujudul hilal, dengan adanya hilal atau sudah ada yang melihat hilal, maka itulah tanda-tanda Ramadan. Khotal iman azakumullah. Nahdlatul Ulama itu mengisyaratkan 2 derajat plus. Kemudian Majelis Ulama Indonesia mensyaratkan 2 derajat saja sudah hilal. Muhammadiyah 0,5 derajat itu sudah hilal. Artinya ada perbedaan standar di sini. Nah, ini yang disebut dengan ilmu falak. Ilmu falak, belajar ilmu falak hukumnya fardu kifayah. Lalu bagaimana kalau sudah ada perbedaan ini, kita ikut yang mana? Maka kembalikan saja ke ayat Al-Qur'an. Atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan kalian. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Jadi sebaiknya ya, kalau saya pribadi menunggu saja apa yang disampaikan nanti oleh Kementerian Agama, karena kita termasuk awam dalam ilmu falak. Ilmu falak itu namanya astronomi. Itu fardu kifayah dalam Islam belajar. Kalau yang tidak boleh itu astrologi. Apa itu astrologi? Mengaitkan benda-benda langit dengan nasib manusia. Contoh, Taurus nanti nikahnya dengan Sagittarius, Cancer nanti nikahnya dengan Gemini, dan lain sebagainya. Muslim tidak boleh mempercayai hal-hal seperti ini. Ikhwatal iman azakumullah. Selanjutnya, niat puasa. Puasa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama puasa sunnah, yang kedua puasa wajib. Kalau puasa sunnah, maka niatnya boleh di tengah. Jadi contoh, sudah masuk waktu duha, lalu kita ingin berpuasa, maka boleh niat itu ditancapkan di tengah saat waktu duha tersebut. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang pulang, Assalamualaikum, Aisyah buka pintu, Waalaikumsalam. Kemudian Rasul melihat di atas meja tidak ada makanan, buka gerobokan, ngatik makanan, lalu bertanya pada Aisyah, ya Aisyah,
kita punya apa yang bisa dimakan pada hari ini? Kemudian Aisyah menjawab, maafkan aku ya Rasulullah, aku tidak masak, tidak ada yang bisa kita makan. Lalu Rasul menjawab, idzan fa inni shaim, kalau begitu aku berpuasa. Nah, ini menjadi dalil bahwa kalau puasa sunnah niatnya boleh di tengah. Kemudian sahabat Rasul Hudzaifah ibnu Yaman juga, beliau ketika pulang buka pintu, assalamualaikum, dibuka pintu oleh istrinya, waalaikumsalam, ada sarapan apa kita? Lalu istrinya menjawab, maaf suamiku, aku tidak masak. Kemudian dia menjawab, idzan fa inni shaim, kalau begitu aku berpuasa. Zaid bin Thabit pun demikian, buka pintu, tanya pada istri, kita punya apa hari ini? Beliau jawab, kita tidak ada yang bisa dimakan, wahai suamiku, fa inni shaim, kalau begitu aku berpuasa. Masya Allah, alangkah indahnya hidup ini kalau para suami semuanya seperti ini. Nah, itulah puasa sunnah. Jadi niatnya boleh di tengah. Yang kedua, puasa wajib. Puasa wajib dalilnya, man lam yubayyitu siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menancapkan niat sebelum fajar, maka puasanya tidak bernilai. Jadi qoblal fajar itu kapan? Sejak maghrib sampai sebelum azan subuh, itulah qoblal fajar. Nah, niat wajib ditancapkan pada saat ini, tidak bisa di tengah. Itulah kalau dia puasa wajib. Pertanyaannya, bulan Ramadan itu puasa wajib atau puasa sunnah? Ramadan adalah puasa wajib, berarti niatnya wajib sebelum azan subuh. Ikhwatal iman azakumullah, bagaimana cara berniat? Ada dua pendapat. Pendapat pertama dari kalangan imam yang disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, dari kalangan mazhab Maliki, beliau menjawab atau menjelaskan, niat satu kali di awal Ramadan, satu paket untuk 1 bulan. Pendapat ini sangat selamat. Kenapa? Ya bisa jadi nanti di hari ke-13 atau di hari ke-14 atau di hari ke-21, 22 kita tidak terbangun sahur. Kalau menurut pendapat beliau, niatnya sudah dirapel dengan niat di awal tadi. Nah, itu dari kalangan mazhab Maliki. Jumhur ulama, dari mayoritas ulama tidak demikian. Menurut mayoritas ulama, niat itu harus disebutkan atau dibacakan atau ditancapkan setiap malam sebelum azan subuh. Dan Fathul Iman Azakumullah, 4 madhab sepakat. Madhab yang paling tua Abu Hanifah, madhab kedua Malik bin Anas, madhab ketiga Muhammad Idris Asy-Syafi'i, madhab keempat Ahmad bin Hanbal. Keempat madhab besar ini bersepakat mahallun niyah fil qalb, niat tempatnya di dalam hati. An-niyah amalul qalbi, niat adalah amalan hati. Jadi cukup di dalam hati. Nyetel alarm buat bangun besok, itu sudah niat. Beli pecel lele untuk sahur besok, itu sudah niat. Telepon, assalamualaikum Sarian, waalaikumsalam, kami masak pindang baung, sahur di rumah ya besok, itu sudah niat. Jadi itu sudah termasuk niat. Ikhwatal iman azakumullah, Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menyebutkan bahwa la yushtaratu nutquhu bil lisan. Tidak disyaratkan mengucapkan niat tersebut atau melafazkan niat dengan lisan. Itu tidak disyaratkan. Jadi bagaimana dengan bacaan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala dan lain sebagainya, itu ini lafaznya bukan dari Nabi SAW dan bukan dari sahabat. Jadi menurut Imam An-Nawawi tidak disyaratkan untuk melafazkan ini. Kalau Bapak atau muslimin bertanya pribadi, kalau Ustaz Rian ambil pendapat yang mana, aku tidak melafazkan. Ustaz, kalau kami baca boleh atau tidak? Ya tidak masalah, baca saja. Tapi jangan meyakini bahwa ini dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, apa syarat niat? Syarat niat dalam Al-Quran disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin, ikhlas. Syarat niat adalah ikhlas. Jadi misalnya pas makan, sahur, foto, tag, taruh Facebook, taruh WA. Sahur kami pagi ini, menu kami sahur ini. Apakah itu ikhlas atau tidak? Wallahu a'lam, hanya dia dan Allah yang tahu. Allahu a'lam. Kemudian sahur. Apa itu sahur? Sahur itu disunnahkan untuk diakhirkan. Apa yang dibaca pada saat sahur kalau begitu? Yang dibaca saat sahur dalam surat Az-Dzariyat ayat 18 dijelaskan, wabil ashari hum yastaghfirun, maka memperbanyak istighfar. Itu yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ustaz, jadi tadi malam aku nih geser-geser nempel sama istri. Jadi kami berhubungan badan. Kemudian bangun sahur tanpa mandi, kami langsung makan. Sahkah puasa kami atau sahur kami makan sebelum mandi junub? Jawabannya,
Satu tidak? Junub dengan sahur tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi orang yang junub tetap boleh makan sahur. Karena yang tidak diperbolehkan dalam orang yang junub itu adalah tawaf, i'tikaf, baca Quran, membawa mushaf, sholat, itu tidak diperbolehkan. Sahur tidak termasuk. Jadi orang yang junub tetap boleh makan sahur. Lalu pas saat makan, dari masjid kedengaran imsak, imsak, imsak. Nah, apa makna imsak? Imsak ini bermakna menahan apapun yang ditahan. Misalnya menahan pipis itu imsak, menahan itu juga imsak. Artinya imsak itu menahan. Lah, lantas kapan batas berhenti makan? Apakah imsak? Jawabannya bukan. Maka kembalikan lagi ke dalilnya. Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Batasnya adalah azan subuh. Jadi pas makan bunyi imsak, imsak. Lanjut atau bagaimana? Lanjutkan saja. Dari kalangan mazhab Syafi'i, imsak itu dalilnya ketika Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bertanya pada Zaid bin Thabit, kam bainal adzan wa sahur, berapa jarak antara azan dan sahur? Zaid bin Thabit menjawab, qadra 50 ayat, kurang lebih kira-kira sekitar 50 ayat kalau kita baca Al-Qur'an. Nah, yang perlu kita garis bawahi, imsak, imsak, waktu imsak yang sering dijelaskan atau dibacakan di Indonesia itu bukan batas akhir makan sahur. Itu bukan lampu merah. Imsak adalah lampu kuning dan tetap boleh makan. Lain hal ketika kita sedang makan. Makanan nasi lagi dalam mulut. Tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasi dalam mulut. Telan atau keluarkan? Benar. Telan. Tidak apa-apa. Baik, bismillah. Kita mulai berpuasa. Apa yang harus kita lakukan saat berpuasa? Maka sebaiknya iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahlihi. Perbanyaklah baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nantinya akan menjadi penolong di hari kiamat. Melalui risalah ini, ikhwatal iman azakumullah, saya menghimbau, menganjurkan, berharap bahwa kita semua minimal setelah selesai sholat subuh baca 4 halaman. Halaman, bukan lembar. Zuhur 4 halaman. Setelah asar 4 halaman, setelah maghrib 4 halaman, setelah isya 4 halaman, dan konsisten kita lakukan ini, insya Allah khatam 30 juz dalam 1 bulan, minimal seperti itu. Ini dulu. Kemudian selanjutnya, yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada 9. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, memasukkan sesuatu dari lubang yang 5. Apa saja lubang 5 itu? 1, lubang mulut. 2, lubang hidung. 3, lubang telinga. 4, lubang pipis. 5, lubang buang air besar. Memasukkan sesuatu ke 5 lubang ini, maka puasanya batal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mulut. Jadi, memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu batal. Jadi, tiba-tiba subuh-subuh atau zuhur-zuhur atau waktu duha, anak lagi makan es krim, jatuh atas meja, es krimnya kita ambil, masukkan ke dalam mulut. Batal atau tidak? Tidak dong, tidak batal. Kenapa batal? Batal kalau ditelan. Kalau tidak ditelan, maka dia tidak batal. Ustaz, kalau begitu menelan air ludah batal atau tidak? Air ludah tidak batal dengan 3 syarat. Yang pertama, itu ludahmu sendiri. Pas jalan ke pasar, tahu-tahu ada ludah di atas meja. Itu ludah orang lain, dijilat maka batal puasanya. Yang kedua, ludah itu belum keluar dari mulutmu. Ini contoh, dari pagi ludah 1, ludah lagi 2, 3, zuhur penuh, masuk ke dalam kulkas. Dingin-dingin atau panas-panas, buka kulkas, terus diminum. Batal puasa karena ludah tersebut sudah keluar. Yang ketiga, syarat menelan ludah tidak batal, ludah tersebut belum tercampur apapun. Misal sudah tercampur permen dan lain-lain, maka jelas dibatalkan puasanya. Kemudian masuknya sesuatu ke lubang hidung. Kalau masuk jari hanya batas sini, itu tidak membatalkan. Lebih dari sini itu batal. Jadi kalau hanya di depan sini tidak batal. Kabar gembira bagi ikhwah yang hobi ngupil, nah itu tidak membatalkan. Alhamdulillah.
Kemudian lubang yang ketiga, telinga. Memasukkan batas masuknya jari itu tidak batal. Tapi melebihi itu, misal pakai cotton bud, korek-korek-korek keluar hijau, itu batal. Karena sudah masuk ke lubang yang telinga. Selanjutnya, lubang tempat buang air kecil. Misal para ibu ingin mengobati keputihan lalu masukkan obat, itu membatalkan. Dan lubang buang air besar, misal kita masukkan obat pencahar supaya kita bisa buang air besar, itu membatalkan puasa. Jadi memasukkan sesuatu ke lubang yang 5 maka puasanya batal. Itu yang pertama. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Misalnya siang-siang terus dicolok-colok pakai jari atau pakai apapun, muntah, puasanya batal. Ketiga dan keempat ini hampir mirip. 1, 2 tadi lubang yang 5 dan muntah. 3 dan 4 bersenggama meskipun tidak mengeluarkan sperma, batal. Yang kedua, mengeluarkan sperma dengan sengaja. 3 dan 4 ini batal. Yang kelima, 6 dan 7 haid, nifas, dan melahirkan, ini batal. Melahirkan bayi batal, melahirkan bakal bayi pun batal. Jadi keguguran itu membatalkan puasa. Kemudian yang ke-8, hilang akal. Tiba-tiba jam 2 tawa dewean, gilo, hilang akal, nah itu batal. Terjengok kecoa, cak kurmo, nah itulah hilang akal juga itu. Terjengok kanibo, cak bolu lapis, nah itu batal puasanya itu. Wataliman azakumullah, maksudnya batal itu hilang akal. Allah alam itu hilang akal atau tidak. Intinya kalau hilang akal maka puasanya batal. Yang ke-9 yang membatalkan puasa adalah murtad. Orang yang murtad maka batal puasanya. Dah, kalau sudah paham 9 yang membatalkan tadi, coba kita tes. Tetes mata batal atau tidak? Tidak batal karena bukan lubang yang 5. Suntik batal atau tidak? Tidak batal karena bukan lubang yang 5. Cabut gigi batal atau tidak? Tidak batal, dan batal kalau giginya ditelan. Kemudian, nangis batal atau tidak? Nangis membatalkan puasa kalau nangisnya sambil minum es teh. Nah, ikhwatal iman azakumullah. Lalu kemudian yang makruh pada saat kita melaksanakan puasa. Yang pertama, tidur. Ustaz, katanya ada yang mengatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ini hadisnya hadis maudhu, hadisnya palsu. Mengapa palsu? Karena ada Sulaiman bin Amr an-Nakhai, menurut para ulama beliau adalah perawi pendusta. Jadi hadisnya palsu. Kemudian berinteraksi terlalu lama dengan air, ini juga makruh. Nyelam dari subuh sampai maghrib, nah itu makruh. Terlalu lama berinteraksi dengan air itu makruh. Buka kulkas dingin-dingin jam 2, jam 3, no. Dingin, itu makruh. Kemudian mencicipi makanan. Biasanya ibu-ibu kalau lagi masak mencicipi makanan, apa hukumnya? Hukumnya makruh, tidak membatalkan puasa asal jangan ditelan. Kalau ditelan otomatis batal karena dia sudah tercampur, air liurnya tercampur dengan bumbu rendang tadi. Jadi batal. Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman azakumullah. Lalu kemudian yang tidak wajib berpuasa, ada 9 golongan. Yang pertama, anak kecil. Anak kecil di sini maksudnya pria yang belum mimpi basah dan wanita yang belum haid. Berarti kurang lebih sekitar usia 9 tahun ya kalau yang belum haid itu. Pokoknya anak kecil yang belum baligh dan baligha, maka mereka tidak wajib berpuasa. Yang kedua, wong ilo. Kalau siang-siang kemudian ada wong ilo, nah itu makan tengah pasar. Kalau dia gilo berarti memang dia tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, orang sakit. Orang sakit tidak wajib puasa. Orang tua tidak wajib puasa. Haid, nifas, hamil, menyusui itu tidak wajib puasa. Musafir juga tidak puasa. Kau ngapa tidak puasa? Aku musafir, Pak. Dari mana? Dari Songnago. Ini Pasar Pucuk. Songnago Pasar Pucuk, belum musafir. Musafir itu jaraknya jauh. Kata di mana azakumullah, inilah yang disebut dengan uzur. Kalau ada 9 uzur ini maka dibenarkan secara syariat tidak apa-apa tidak berpuasa. Namun uzur ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, uzur yang bisa hilang. Yang kedua, uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang tidak bisa hilang itu contohnya tua dan sakit yang menahun. Ini kan uzur yang tidak bisa hilang. Maka untuk uzur yang tidak bisa hilang, dia harus bayar fidyah. Tapi bagi uzur yang bisa hilang seperti sholat, sakit, kemudian apalagi musafir, hamil, menyusui, itu adalah uzur yang bisa hilang, maka
ini harus membayar atau mengqadha puasa di waktu atau di kesempatan yang lain. Nah, kemudian kalau seorang ibu yang menyusui tidak berpuasa, menurut jumhur ulama cukup qadha saja. Tapi menurut mazhab Syafi'i dilihat kalau tidak puasanya karena bayinya, maka dia wajib mengqadha dan bayar fidyah. Tapi kalau tidak puasanya karena dianya, maka cukup dengan mengqadha saja. Fidyah itu bagaimana, Ustaz? Fidyah itu dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang ditulis oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili, 1 mud dan atau 2 mud. Jadi ada khilaf di kalangan ulama. Gampangnya ini, kalau kita tidak berpuasa 1 hari, maka kita bayar fidyah memberi makan 1 orang miskin. Ya, kalau sekarang kan ada nasi serba 10.000, berarti 10.000 sehari. Kalau 30 hari tidak puasa, ya kalikan saja, berarti 300.000. Itu fidyahnya. Ustaz, ini dia ada duit 3 juta, aku tidak nak puasa selama 10 tahun. Seperti itu tidak boleh. Ustaz, bagaimana kalau begini? Aku nikah, tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil lagi, tahun keempat menyusui lagi, tahun kelima hamil lagi, tahun keenam menyusui lagi. Alah kenemannya sampai 12 anakku, Ustaz. 24 tahun aku tidak berpuasa. Bagaimana dengan kasus seperti ini? Maka ulama berpendapat bahwa yang seperti ini bonus, qadha saja semampunya. Khotal iman azakumullah, bagi para muslimah ini yang perlu diketahui bahwa ada yang disebut dengan darah istihadah. Cara mengenali darah istihadah itu yang pertama, darah itu keluar pada usia sebelum baligh. Jadi sebelum haid tapi darah sudah keluar. Nah, itu namanya darah istihadah cirinya. Yang kedua, keluar setelah masa menopause. Sudah lama tidak haid tapi tiba-tiba keluar darah setelah masa menopause. Itu namanya darah istihadah. Yang ketiga, setelah haid pada umumnya. Berapa sih haid itu? 7 hari ya? Soalnya saya nggak pernah haid, jamaah. Haid itu 7 hari ya? 7 atau 8 hari. Nah ya baik. Kemudian hari ke-10, hari 11 masih keluar darah, maka itu namanya darah istihadah. Kemudian orang yang hamil tua sebelum melahirkan keluar darah, itu namanya darah istihadah. Dan yang kelima, setelah nifas. Menurut ulama, nifas itu 40 hari, jumhur ulama. Menurut mazhab Syafi'i, nifas itu 60 hari. Baik, katakanlah 60 hari. Setelah 60 hari masih keluar darah, maka itu namanya bukan darah nifas, tapi disebut dengan darah istihadah. Yang artinya, orang yang keluar darah istihadah masih wajib berpuasa. Karena istihadah bukan hadas besar. Jadi, orang yang istihadah, beliau tetap diwajibkan berpuasa. Ikhwatal iman azakumullah, yang terakhir, adab berbuka puasa. Ada 7 adab dalam berbuka puasa. Yang pertama, disegerakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, push, kejar, segerakan. Itu sunnah. Yang kedua, berdoa. Thalathatun la yuraddu da'watuhum. Ada 3 yang tidak ditolak doanya. Al-Imam Al-Adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yaftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, al-mazlum, orang yang terzalimi. Nah, orang yang berpuasa di sini masuk doa yang tidak akan ditolak. Maka segeralah ketika mensegerakan berdoa dulu. Doanya apa, Ustaz? Doa apa saja, bebas. Ya Allah, jika dia jodohku maka dekatkanlah ya Allah. Jika dia bukan jodohku maka jadikanlah dia jodohku ya Allah. Dan jika jodohnya orang lain maka jadikanlah aku orang lain itu ya Allah. Dan jika masih salah, coba cek lagi ya Allah. Jangan-jangan salah ketik, pokoknya aku nak dia tulah ya Allah. Intinya seperti itu. Doa apa saja. Doa apa saja, insya Allah orang yang berpuasa sampai dia berbuka, itu doanya selalu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang ketiga, ya ghulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Mengucapkan bismillah. Jadi, mengucapkan bismillah, minum dengan tangan kanan atau makan dengan tangan kanan, dan makan yang dekat dengan jangkauan kita. Adab yang keempat, makanan sunnah. Makanan sunnah itu rutob, kurma basah, atau tamar, kurma kering. Kalau tidak ada rutob dan tamar, boleh air putih. Kemudian setelah diminum, adab yang kelima, kita membaca doa, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi begini, segerakan, lalu kemudian berdoa, ambil airnya, bismillahirrahmanirrahim, minum, taruh, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Begitu tata cara berbuka puasa. Kemudian yang keenam,
Man fatara shaiman falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sama seperti yang melakukan. Jadi kalau ada yang berpuasa, sangat besar pahalanya kalau kita memberi makan orang-orang yang berpuasa itu. Pahalanya sama seperti yang melakukan puasa. Kemudian yang ketujuh, kalau kita termasuk yang diberi makanan, maka doakan yang memberi tersebut dengan membaca Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Doakan beliau semoga Allah limpahi rezekinya. Begitu. Ikhwatal iman azakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Lalu kemudian Ustaz, besok tuh udah mulai puasa Ustaz, aku lihat tengah hilal. Hah? Di mana? Di Lubuk Rukam. Lain, itu namanya Hilaluddin, ketua Masjid Al-Abror, mamang kami. Irhal anna ya corona. Marhaban ya Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.